Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sinta Wulandari, NIM 192111077 sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang latar belakang pemikiran Syekh Muhammad Al-Ghazali. Menggali dan menemukan akar pemikiran seseorang dibutuhkan penelaah terhadap latar belakang pendidikannya. Hal ini terkait dengan orisinalitas sebuah karya yang dihasilkan secara intelektual. Dalam pergulatannya dengan dinamika sosial, Syekh Muhammad Al-Ghazali memiliki misi dan visi yang harus dilaksanakan. Visi ini banyak dipengaruhi oleh kenyataan masyarakat saat itu yang terlalu memperhatikan hal-hal sepele, bukan melakukan gerak yang dapat membangun kesadaran beragama melalui pendekatan kritik sistem. Sebagaimana diketahui bahwa Muhammad Al-Ghazali banyak bergelut dalam bidang dakwah, bahkan keterkaitannya terhadap Ikhwan al-Muslimin adalah bukan karena penghormatan seorang Hasan al-Banna terhadap dirinya, namun lebih karena memiliki misi yang sama dan peluang kebebasan dalam berdakwah. Bahkan buku pertama yang lahir dari kegelisahan dakwahnya adalah mengenai persoalan Islam dalam mengatasi masalah ekonomi. Buku itu terbit tahun 1947 ketika ia masih muda, menyorot dengan tajam para penguasa yang gemar mengumpulkan harta demi kepentingan pribadi sementara rakyat hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. Secara umum bahasaan buku itu berkisar pada sikap agama terhadap kondisi ekonomi dengan merujuk pada teks Al-Quran dan hadis Nabawi tanpa melihat teori-teori ekonomi dunia, sehingga buku ini mendapat banyak kritikan dari mahasiswa Al-Azhar. Sejak awal keterlibatan Muhammad Al-Ghazali dengan masyarakat umum, ia banyak memberikan arahan dan petunjuk mengenai pemahaman yang benar terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Tidak sedikit pidato, artikel maupun karya-karya bukunya yang merujuk langsung pada pemahaman ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabawi. Hal ini untuk membangkitkan kembali rasa keimanan yang lama tertanam akibat tekanan penguasa dan kesalahan dalam memahami teks-teks tersebut. Masih dalam topik yang sama dengan karya awalnya, kembali menerbitkan buku dengan judul Al-Islam wa Al-Madhaj Al-Ishtirakiyah. Selain itu, tulisan yang berupa artikel pada majalah Ikhwan al-Muslimin dikumpulkan menjadi sebuah buku dengan judul Al-Islam al-Muftara alaih baina asyusyu iyin wa arasumaliyin. Setelah keluar dari penjara pada tahun 1949, Muhammad Al-Ghazali kembali menerbitkan buku Al-Islam wa Al-Istibdad As-Siyasi, merupakan kritikan terhadap penguasa otoriter yang sekaligus salah satu buku yang melambungkan namanya. Karyanya dalam bidang dakwah ini terus tambah, dan yang paling terkenal adalah Fiqih As-Sirah. Buku itu banyak menyorot serta mengkritik pemerintahan masa lalu, yaitu dinasti-dinasti Islam khususnya Muawiyah dan Abbasiyah yang telah merusak tatanan ajaran Islam sehingga umat Islam mengalami kemunduran dengan ditandai penyerangan hulakukan. Dalam rangka pencerahan terhadap hakikat Islam serta peringatan terhadap makar-makar musuh Islam, Muhammad Al-Ghazali kembali menerbitkan karya-karyanya seperti Al-Istimar Ahad wa Asma, Zalmin al-Gard, Lisa mi al-Islam, Kaifa nafham al-Islam, Kifan ad-din, Jadid hayatakum, Hazadinuna, Al-Islam fi wajh Azhar al-Ahmar. Dan masih banyak lagi karangan Muhammad Al-Ghazali yang berkenaan dengan topik ini serta yang berkenaan dengan tanwir dan tanbih. Pada tahap-tahap berikutnya, Syekh Muhammad Al-Ghazali lebih memfokuskan tulisannya pada upaya meluruskan kembali pemahaman terhadap ajaran Islam serta menstimulasi kembali hal-hal yang bermanfaat bagi orang muslim. Dalam topik ini terbit karya Muhammad Al-Ghazali, di antaranya
Dustur al-Wahdah as-Sakhafiyah li al-Muslimin, pedoman penyatuan wawasan budaya Islam bagi kaum muslim. Buku ini menjelaskan secara panjang lebar 20 prinsip Hasan al-Banna sekaligus juga menambah 10 prinsip lainnya. Mushkilah fi syarih al-haya al-islamiyah, problematika dalam mewujudkan kehidupan islami. Dan masih banyak lagi karya-karya yang terkait dengan Islam dan kaum muslim, di antaranya Humudaiyah, Al-Haq, Al-Mur, Al-Ghazwah, As-Sahafi, Al-Islam wa As-Sahah wa Al-Mu'assalah. Kebanyakan buku yang dikarang oleh Muhammad Al-Ghazali membicarakan Islam dan peranannya dalam kehidupan bermasyarakat dan selalu merujuk pada pemahaman Al-Quran dan hadis Nabawi. Indikasi ini mereduksi bahwa kegiatan dakwah yang dijalaninya semata-mata untuk memposisikan Islam sebagai jalan bagi siapa saja yang ingin maju, bukan menafsirkan dengan hal-hal yang tidak berguna. Karya Muhammad Al-Ghazali yang terkait dengan tema Al-Quran dan hadis dalam rangka meluruskan kembali pemahaman umat yang keliru. Di antaranya adalah Kaifa Nata Amal Al-Quran, bagaimana kita mengimplementasikan ajaran Al-Quran, merupakan seri karya yang mengkhususkan isinya dengan ayat-ayat Al-Quran tanpa adanya pengeluasan dan sedikit hadis. Hal ini dimaksudkan agar kaum muslim dapat memahami isi kandungannya serta memahami keserasian ayat-ayat Al-Quran dalam pengamalan hidup yang sesuai dengan tuntutan agama. Nazarah fi Al-Quran Al-Karim, kajian tentang Al-Quran, merupakan seri tentang ilmu-ilmu Al-Quran dengan gaya bahasa baru. Tafsir Al-Maudu li Al-Quran, tafsir tematik Al-Quran, merupakan karya yang memadukan dua model tafsir, yaitu analitik, tahlili, dan tematis maudu'i. Sedangkan dalam kajian hadis, Muhammad Al-Ghazali menerbitkan berjudul As-Sunnah An-Nabawiyah Baina Al-Fiqh wa Al-Hadis, yang merupakan puncak reputasi keilmuan Muhammad Al-Ghazali dalam kajian hadis. Di dalamnya ia menolak beberapa hadis yang berkualitas syahih serta menolak hadis ahad sebagai dalil untuk akidah. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kajian-kajian teks yang bersumber dari Al-Quran dan hadis telah menghiasi medan dakwahnya. Pemahaman yang mendalam terhadap teks mengkorelasikannya dengan kondisi sosio-kultur masyarakat menjadi bahan utama Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam berdakwah. Bahkan dasar itu telah dibangun semenjak duduk di bangku kuliah pada Fakultas Usuluddin di Universitas Al-Azhar, Mesir. Materi ini dikutip dari jurnal, yaitu Bab 2 Muhammad Al-Ghazali dalam Sejarah, halaman 24-27. Sekian dari materi saya yang berjudul Latar Belakang Pemikiran Syekh Muhammad Al-Ghazali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.